damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Firman Tuhan dari Evangelium Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai ayat yang ke-45. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Salah satu ancaman kemajemukan, ancaman kebersamaan, yaitu manusia cenderung ingin berkuasa. Manusia ingin menguasai. Itu tatanan ancaman yang mengancam kebinekaan kita saat ini. Artinya semua orang merasa hebat, semua orang merasa pintar dan merasa lebih. Itu ancaman pemeliharaan kemajemukan kebinekaan kita akhir-akhir ini. Baik itu dalam seluruh aspek kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal tekanan yang sangat penting dalam nafs kita ini yang harus kita hidupi. Yang pertama, Yesus mau menasihati para murid-muridnya supaya tidak menjadi manusia yang ambisius, supaya tidak menjadi manusia yang
ambisius. Utamu di bahasa bahasa. Unang daging tolma nangangalului hasruma. Setiap orang tanpa terkecuali, dan ini lumrah, ingin sukses dalam kehidupannya, ingin dihormati, ingin lebih besar, ingin menjadi pemimpin, ingin memiliki kuasa jabatan dan kehormatan. Itu tidak salah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu tidak salah. Tetapi yang perlu kita lihat motivasi tujuan untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang penguasa, untuk memperoleh suatu jabatan, harus ditempuh dengan jalan-jalan yang diberkati oleh Tuhan. Tidak salah. Ada orang pintar, Alfred Adler, mengatakan salah satu kehendak manusia adalah untuk berkuasa. The will to power. Ingin berkuasa, ingin menguasai. Nah, menurut dunia sekuler, bahwa dunia sekuler ini mendefinisikan kebesaran dalam konsep kuasa, harta, martabat, dan kedudukan. Menurut dunia sekuler, itulah yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes. Dia salah menindak terhadap Tuhan. Kelak nanti berikanlah kedudukan bagi kami, satu di kanan, satu di kiri. Bahkan dalam kitab yang lain, ibunya juga ikut berperan, bernepotisme untuk kedudukan dua anaknya. Dengar masalah di sini. Ada umpamanya alat kata, alena kalau jauh dan budaya ini terjemahan ke bahasa Indonesia tak ada betul. Yang tidak betul, anuma sebelum umpamanya. Si bora buku dulu saudi, mamora hita buku sumurung mau saudi. Lalu jauh melalui terjemahan. Kira-kira begini, semua kita kaya, ala umur atau kamu. Itulah kemanusiaan, ingin lebih dari segalanya. Dan umat ini, komputer peduli umat ini, si orang ini. Inilah bako-bako melalui Rasulullah. Inilah yang dilakukan Yohanes dan Yakobus, datang secara diam-diam menghampiri Yesus dan meminta posisi. Tapi Yesus tidak menerima, karena permintaan itu salah, karena tidak sesuai dengan rencana. Sehingga Yesus mengatakan, aku sendiri tidak tahu, dan itu diberikan bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Ambisi, salah berkaitan dengan ambisi? Salah dengan ambisi? Tidak salah. Tapi ada hati-hati, ambisius secara positif dan negatif. Ambisi itu tidak salah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agak lagi gue mempelajari Kamus Bahasa Indonesia, orang malu berbahasa Indonesia. Yaitu ambisi itu keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu tujuan, harapan, dan cita-cita. Berarti ambisi tidak ada yang salah. Tentukanlah cita-citamu. Kita bisa mengharap. Persoalannya yang mau kita katakan, bagaimana proses kita mau mencari itu.
memperoleh ambisi itu, memperoleh cita-cita itu. Tentu harus dimulai dari pola kerja. Promosi itu dimulai dari pola kerja supaya kita memperoleh. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak berdampak negatif. Orang yang ambisius ini secara negatif, yaitu mau menghalalkan segala cara, merusak diri sendiri dan merusak persekutuan. Inilah yang dilakukan Yohanes dan Yakobus. Sehingga kawan-kawan Yohanes, murid-murid marah. Neng doron na si Yohanes Yakobus, Yohanes Yakobus, kau jangan main belakang. Jangan minta sendiri, dia minta sama-sama. Ambisius itu merusak persekutuan, merusak tatanan yang ada. Menurut pulpit komentari, dia mengatakan begini: ambisi seseorang akan menciptakan iri hati kepada orang lain. Apa tahu? Dan pola dunia kita, supaya bisa menjadi eselon harus ada duit. Mulut salah dan duit pengen lagi. Menjadi kepala sekolah pun harus ada duit. Jangan ada lagi isu menjadi pendeta pun di DKI harus ada duit. Isu kan? Itu fakta yang ada. Nah, apa penyebab ambisius ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang mau kita menghalalkan, apa penyebab? Bisa faktor lingkungan. Bisa faktor lingkungan. Dilihatnya semuanya lingkungannya seperti ini, dia dorong supaya dia untuk. Ada juga faktor keluarga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sarung pada golonganmu gimana? Tapi umur mana siap kita ini kan? Dia memaksa. Bisa juga seperti itu kan? Sama-sama golongan dua loh. Bisa faktor keluarga menyebabkan sesuatu ambisi. Hati-hati dengan ambisius, tapi jangan menjadi tidak manusia yang ambisi. Kemudian tunggu ada ambisi, tak ada apa ambisi. Anu dorongan yang tidak. Caranya untuk memperoleh itu yang sangat penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana saya baca buku ada Hengki Benaya. Dia membedakan ambisi positif dan ambisi negatif. Ada buku jangan menang. Dua hal saya petik dari sana. Yang positif dia katakan, ambisi yang positif itu memiliki positive thinking, pikiran yang jernih dan bersih. Jadi kalau orang mau mencapai cita-citanya supaya sukses, dia harus mulai belajar dengan tekun. Kalau usahanya supaya sukses, dia harus menyatakannya dengan rapi dan dengan pikiran dia jernih. Tapi yang negatif dia katakan pikiran yang negatif, yaitu kotor dan merusak. Supaya cita-citanya, contohnya supaya bisa juara 1 di sekolah, dia harus marahan reward nama catatan ini. Nah ini mah supaya asa juara saja. Di mana baik? Ya kan? Atau dalam suatu usahanya dia menghalalkan segala cara, yaitu menurut Hengki Benaya. Tapi yang kedua dia katakan, ada memang 7 butir dia katakan tentang ambisi positif dan negatif. Yang kedua dikatakan, ambisi yang positif merupakan vitamin, nutrisi yang baik dalam kehidupan kita. Coba kalau kita semua positif melihat jauh ke depan, imun kita akan kuat. Dan dia merupakan vitamin, nutrisi yang baik dalam kehidupan. Tetapi secara positif dia katakan, dia akan menjadi virus, racun dalam kehidupan.
Tidak pola tes sulit be rapid marikutma. Rohai be ikut dirapid di tes. Adakah racun di sana atau tidak? Harus dites. Dulu tuh namanya nanti buat cara nelayan rapid hati-hati. Guna holang rapid tes. Ai, tapi rapid tes naik itu nggak butuh horos 150 berarti sampai garisa. Ada orang ada kosong mulu. Adikan dua kejadian yang law inna biarkan. Rapid mana nak buat be tak kuai garisa mula. Kok tak hina, kok tak hina? Boleh lu jadi garisa kan? Nah itu yang merusak kita sekarang, takaran kita. Pakai suara hasil rapid ener ikut kita, supaya kita sehat. Tahu kita sakit. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang mau dipesankan nas kita ini adalah tips menjadi orang yang terkemuka. Tadi kita ambisi menjadi orang besar, orang terkemuka, menjadi pemimpin, menjadi pejabat. Nah, nas kita ini memberikan tips bagi kita, yaitu memiliki kerendahan hati dan mau menjadi pelayan. Barang siapa yang ingin jadi besar, dia harus mau melayani saudara. Ulu patuh toru dunia dan mau menghargai orang lain. Bahasa Arab menurut dalam itu. Mulai sangat po pasangan mah. Mulai dihormati doamu, hormati malumu. Itu poin penting. Tips memperoleh menjadi besar. Mau melayani. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kebesaran seseorang tidak diukur, tidak dinilai dari statusnya, tetapi dinilai seberapa banyak orang yang dia sudah layani. Sudah berapa banyak orang yang dilayani dengan kebaikan dan ketulusan. Itu ukuran menjadi manusia yang besar. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kita dipanggil. Saya datang bukan untuk dilayani, tapi saya datang untuk melayani. Nggak mau luluan melayani. Nggak mau luluan nih. Gak ada kebenaran. Tiga dijawab kebenaran gitu. Lah ibarat galas di meja dan mulai melipat. Dan mulai wih, melipat tidak ini kan? Dipasok bu. Apa yang mulai dulu yang mengaliri paru maik kan, itu kan? Sehingga itu dijak pesawat kan? Kalau nilakai itu hari sabi tak kasih dan pun paru maik itu. Ujian itu. Nah saya datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Artinya kita dipanggil untuk melayani. Itu dikatakan pemimpin yang bertanggung. Abu Bakar hidup penuh. Apakah saya sebagai pendeta sudah melayani dengan tulus dan ikhlas? Apakah saya sebagai pendeta sudah mau merendahkan diri saya? Introspeksi diri kita secara bersama. Kita lihat dari Kristen. Jethro itu menasihati Musa supaya membangun tim. Mengapa Musa sendiri melakukan pekerjaan itu? Karena Harun kawannya itu tidak konsisten. Tapi Musa memperlihatkan harus ada tim yang kuat. Pilihlah di antara bangsa ini yang pintar, yang cerdik, yang takut bagi Allah, yang mau tulus melayani. HKBP telah mempraktekkan itu. HKBP telah mempraktekkan itu. Makanya ada dewan, ada seksi supaya bisa berjalan. Tapi pilihlah orang-orang yang tulus melakukan itu.
harus cermat. Orang yang cerdik yang mau memberikan dirinya untuk suatu melayani. Kebesaran seseorang teruji jika mau memberi dirinya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Inilah kepemimpinan yang menghambat. Kepemimpinan yang menghambat. Jadi nilai seseorang ditentukan oleh pelayanannya. Siapapun dia. Nilai seseorang itu ditentukan oleh pelayanannya. Nilai kekristenan kita bukan ditentukan berapa lama kita hidup, tetapi ditentukan bagaimana kita hidup. Kan udah persoalan kan. Hidup penanuk sifata alat warna 10 kayak warna. Aku buka dari jauh ini kan. Dari dulu saya di sini. Ingat, kekristenan kita bukan ditentukan seberapa lama kita hidup, tapi ditentukan apa yang sudah kita lakukan. Ruas baru di mana kalau memang dia melakukan, itu menentukan kekristенannya, bukan yang lama. Seperti itu satu. Hidup tetapi ditentukan keagamaan kita dengan perbuatan kita. Kita semua adalah hamba Tuhan, adalah pelayan-pelayan Tuhan yang dipanggil untuk mau melakukan. Mau lo nanti, herjeru na mau praktek penuh, karena mau lo amat melayani ingat di jago deh. Tapi dokter saling melayani. Baru lagi rakena, termal do satu. Iya kan? Mau lagi pasangan makanya benar. Jika seorang istri mau menghormati seorang suami, hai suami hormati istrimu. Kau lihat tuh lagi. Semula beda nona mau kita mau cuma nona dikasih diri. Saya datang bukan untuk dilayani kita, baru dilayani. Ada yang dulu gini mau cobain anak, tidak sholat biar siapa kan? Udah gini, napa sok-sok kudu aja. Ayo tunggu. Jadi pura pasok-sok pun atau pun jua matai, nambah sudah nggak pasok-sok pokoknya. Jadi juga salah. Nah, tapi kita harus mencoba mempraktekkan itu. Kita semua hamba Allah, para pelayan, mari kita melayani dan memberi keteladanan. Hingga Tuhan Yesus mengumpulkan para murid-muridnya. Barang siapa yang ingin besar, dia harus mau merendahkan dirinya. Sejauh mana kita merendahkan? Pelayanan bukan sebuah pencapaian, tetapi pelayanan adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Pelayanan bukan sebuah pencapaian, tapi pelayanan adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Apapun pekerjaan kita. Dan yang terakhir, sebagai pelayan, hamba Tuhan, kita harus memiliki integritas. Apa ketetapan itu? Ajarkanlah aturan itu kepada bangsa ini, agar bangsa itu berjalan sesuai dengan kehendak. Jadi kita harus mengajarkan ketetapan-ketetapan dan kebenaran-kebenaran, menetapkan aturannya, dan tidak memiliki keberbedaan tentang aturan. HKBP jelas memiliki konsep tatanan aturan yang berlaku di HKBP, dan semua orang harus menghormati. Ada aturan. Seorang hamba harus seperti itu. Kita harus mau melakukan nilai-nilai kebaikan. Bahasa Barat mau baik penutup adek. Makin awal-awal bahasa Indonesia itu. Naing di pasangap dengan mo, lalu jauh. Naik pasangap di dengan mo,
Marungan. Naik hubasa bidunganmu ho, hubas si marungan. Naik di pati bulunganmu ho, rendahkanlah diri. Pencapaian itu dari etika moral kita bersahabat adik. Pada panggilannya dilajar dia. Mulunung atung dikijak di murniba ikut hormata dia deh. Maka tayo ko sobat to bakal ni jamu bade. Au tu nani toro minggu hube dak aku dokon. Ho. Itu saya pantangkan dari dulu. Tidak pernah. Saya tidak pernah ngomong kau ho. Itu penghargaan. Bagaimana kita menghargai nilai manusia? Marangaha dipanggil rokam. Nang baero di donganmu tuh ho, ima bae tulunganmu. Itu, mulu kamu disakiti orang lain, sakiti orang lain. Alai mulu naik dihahologi ho, mulu naik sangapo, mulu naik timbuho, ulah betul. Jabatan, kerajaan, kekuasaan itu anugerah dari Tuhan. Kejarlah milik ambisi yang positif untuk membangun diri sendiri. Amin. Jadikanlah kami Tuhan pribadi yang rendah hati, pribadi yang menghamba, agar kami Tuhan dapat melakukan segala pelayanan yang sesuai dengan firman-Mu. Agar kami Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang mau menghargai sesama kami. Jauhkan kami Tuhan dari ambisius atau negatif, tapi ajar kami Tuhan untuk menetapkan, mencapai cita-cita harapan kami ke depan. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu adalah pemberian. Jadikan kami pribadi yang saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.